Oke, halo semuanya, balik lagi channel YouTube gue Giovanni Tobia, dan kali ini di sebelah kiri gue ada yang spesial karena gue langsung mendatangi dealer Yamaha Flagship Shop Jakarta yang ada di Cempaka Putih. Alamatnya ada di deskripsi di bawah. Dan di sebelah kiri gue udah ada Yamaha X-Max 250 yang ini keluar produksi tahun 2022. Sebenarnya nggak jauh beda sama yang 2021 karena ini udah tahun 2022. OTR-nya mungkin agak sedikit berbeda. Nah, mulai aja langsung kita lihat dari desain depannya. Nah, ini motor nggak cuman bongsor dan besar, tapi dia juga punya desain yang sangat garang dan mewah. Nih contohnya mulai dari depan, dia udah pakai lampu ini LED semua, kecuali lampu sen ya, masih sama Maxi Yamaha lainnya. Lampu sen pasti rata-rata dibikin bohlam. Terus kalau lihat dari depan ini ada DRL-nya, daytime running light di samping-sampingnya atau di letaknya agak ke bawah headlamp. Dan ini adalah lampu high beam-nya. Kalau di high beam-nya dinyalain, dia akan nyorot di bagian tengah sini. Dan ini lampu utamanya sudah full LED semua. Jadi cahayanya tuh benar-benar terang dan lumayan menyebar. Nggak terlalu fokus, tapi sisi-sisi yang lebar tuh kena semua sama lampu si X-Max 250 ini. Terus di bagian atas ini kan seri warnanya yang matte black. Jadi matte black itu kan yang warna doff. Cuman di sini dikasih tampilan kayak piano black kalau di mobil ya. Di bawah di bagian kakinya nih bannya lumayan lebar. Ya, bannya pakai Dunlop. Nggak cuman mobil, motor juga punya ban Dunlop. Jadi ini keren banget ya, Dunlop Scoot Smart yang ukuran berapa nih? Gua kurang tahu nih ukurannya nih ya. 120/70, ring 15. Jadi ringnya udah setara sama Honda Brio kali ya. Ring 15, terus Dunlop, dan ini lebar banget karena ciri khas motor 250 cc. Velgnya ini sekitar 3,5 inch sampai 4 inch bahkan. Jadi benar-benar lebar dengan kaliper yang tidak ada mereknya. Lagi-lagi Yamaha kalau ngasih rem depan tuh nggak ada mereknya, entah itu Nissin, Tokiko, atau Brembo, atau Brabre apa tuh, Brembo inian, Brembo customan tuh, tapi yang original ada. Nah, ini dua piston kalipernya dengan sensor ABS. Ini ada tulisannya ABS system, anti lock braking system, dan dia rem depan belakang udah pakai cakram semua. Kayaknya ABS-nya juga dual channel nih. Dan suspensi dia pakai teleskopik, cuman diameternya sangat besar. Ini lebih besar daripada ininya motor 150 cc nya dibandingkan R15. Kayaknya ini lebih tebel deh, sekitar 37 ke atas milimeternya, dan travelnya lumayan panjang. Terus di sini kalau kalian lihat ada kayak corak-corak dari plastiknya ya. Ini kayak semi karbon. Terus di bagian sini juga ada plastik dengan desain yang dikasih garis-garis shape. Jadi kalau dilihat ini seolah-olah kayak aerodinamika, tapi ini nggak ada bolongannya. Jadi cuma secara garis desainnya doang, bukan untuk intake. Oke. Di samping kita lihat di sini warna matte blacknya ada di bagian samping sini, di bagian sini, sama di spakbor depan. Ini cat spakbornya aja kayak catnya mobil-mobil off-road, namanya cat Raptor. Cat Raptor itu kalau kena goresan, kena tanah-tanah, atau misalnya ranting-ranting yang batang pohon tajam gitu ya, ngegores-ngores, cat Raptor ini nggak bakal baret. Jadi catnya kokoh banget. Tapi emang warnanya nggak ngedoff, nggak terlalu glossy, tapi ya gini, agak bersinar-sinar tapi lebih kasar dibandingkan cat doff biasa. Nah, yang spesial dari samping sini ada logonya nih. Kalau kalian lihat logonya ini benar-benar di emboss. Kalau biasanya kan misalnya Aerox gua gitu, logonya itu kan pakai karet ya, MX King atau apa gitu pakai karet. Nah, ini logonya sama sih kayak Jupiter MX gua dulu. Logonya tempelan gini dan bener-bener kalau dipegang tuh kerasa teksturnya. Nah, di sini kembali lagi di warna piano black atau glossy-nya dari Yamaha X-Max itu sendiri. Nah, ini cover radiatornya besar sekali, dengan ini intake radiatornya juga besar, ada klakson di sini dan sensor-sensor di balik situ. Oke, kita lihat dari stang kemudinya. Ini walaupun kondisinya mati, tapi ntar gue jelasin aja deh kayak gimana yang ada di instrumen clusternya. Oke, kita lihat dari samping kiri. Di sini ada high beam, low beam, dan kalau pas beam tinggal gini. Nah, enak banget ya, nggak usah mencet-mencet di sini. Jadi jari lunjuk kita, jari tengah kita sampai jari manis tuh fokus sama pengereman belakang. Nggak perlu untuk ngedim. Ngedimnya cukup pakai jempol. Jaraknya memang agak tebel, jadi kalau jempol kesini tuh agak sedikit effort ya, nggak terlalu tipis. Terus di bagian bawah ada tua sen, dan ini sennya enak banget, lebih panjang dan istilah travelnya tuh lebar. Ada klakson di sini ya, tipis. Klaksonnya juga lumayan gede, kenceng. Jangankan X-Max gitu, Aerox sama NMAX aja klaksonnya udah lumayan kenceng, apalagi X-Max ini. Nah, kalau lihat di instrumennya di balik kemudinya sini, ini memang jarum ya, masih pakai jarum, harga 60 jutaan mungkin masih pakai jarum. Tapi ini yang buat desainnya dia tuh jadi lebih sporty. Kalau full digital kayaknya agak gimana gitu. Nih, di sebelah sini ada speedometer sampai 160,
km per jam. Di sebelah kanan ada RPM-nya, dia sampai 9.000 aja, kalah sama merek gua dong. Gua sampai 10.000 ya, tapi ini jelas tenaga 250 cc. Nah di tengah ini sayang banget mati, ini pakai keyless, dan di tengah itu ada, di atas tuh ada suhu udara, ada baterai, terus ada apa lagi ya, real time consumption, ada average real time liter per 100 km, ada liter per 100 currents real time-nya. Yang saat kita berjalan tuh dia ada real time-nya, ada yang average-nya juga, pokoknya lengkap banget ya. Di bagian tengah itu jam digitalnya, dan di bawah situ ada odometer, kalau nggak salah odometer trip 1 trip 2 kayak gitu deh. Dan satu lagi di atas ini ada traction controlnya, jadi kalian bisa mengaktifkan dan menonaktifkannya lewat pedal pencetan yang ada di trip atau info ini. Ini ada saklar hazardnya juga, model geser, dia bukan yang model pencet. Dan sini ada engine kill switch, jadi starternya tuh gimana ya, ini cut off, ini mode ready, dan ini starter sek. Nah jadi nggak perlu, kalau misalkan motor apa ya R15 kalau nggak salah dulu tuh di switch dulu baru di starter, terpisah gitu, jadi boros tempat. Kalau ini nggak, dijadiin satu, dan ini untuk trip, jadi kita nggak perlu nyari-nyari tombol di tengah, tapi langsung aja mencet dari sini biar lebih fokus ke jalan, nggak perlu terdistract oleh instrumen speedometer. Ya desain di sininya mirip-mirip sama NMAX bahannya, dan ini logonya lagi-lagi mirip Jupiter MX pada zaman dulu. Kayak biasanya motor-motor premium dari Yamaha tuh harusnya yang kayak gini nih, logonya di emboss dan muncul teksturnya. Gue terakhir nemu di Jupiter MX doang, setelah itu pakai karet lagi. Nah di S-Max nih pakai yang timbul lagi, dan baut-bautnya juga ini pakai baut L ciri khas Yamaha, beda sama kompetitornya. Jadi baut L ini lebih apa ya, lebih presisi. Cuman kalau kita bawa ke bengkel yang agak kasar, ini baut L pasti lebih cepet apa selek atau dol, karena ini kadang dipaksain gitu, stek. Jadi harus bengkel yang benar-benar teliti dan rapih kerjainnya. Ya ini modelnya Dove semua di sini. Nah turun ke bawah di keylessnya, ini beda nih sama NMAX, Aerox atau Lexi gitu-gitu ya, keylessnya warnanya hitam, tapi rasanya masih sama. Ini ada buka laci yang sebelah sini, jadi ini laci sebelah kiri itu terkunci, jadi aman banget ya. Ya walaupun jahat ya dijongkel, bisa jongkel. Tapi di sini ada penguncinya, dan sini ada kunci bagasi. Terus kalau bensin gimana? Bensin ditekan, nih dia ada tulisan push, jadi ditekan terus diputar ke kiri, seret. Nah nanti langsung buka. Kapasitas tangkinya itu sekitar 13 liter, lumayan besar sekali. 100.000 kalau isi pertalite. Kalau premium Pertamax tuh ya 130-130.000 paling penuh. Oke. Jadi ini ada desainnya juga tuh, seolah-olah ini soft touch, padahal ini plastik semua ya. Ini ada desain X nih, X-nya banyak ya, bahannya juga bagus. Oke, kita lihat nih sebelah kiri. Oke, kita bahas bagian akomodasi dari X-Max 250 yang sekarang di sebelah kanan gua. Dan kalau dilihat ya, ini bagian laci kiri tuh ada, cuman dia terkunci dan harus pakai knob. Jadi kalau pakai kunci konvensional tuh nggak bisa. Setahu gua nggak bisa sih kalau yang laci kanan, tapi kalau yang bagasi itu bisa kita buka dengan kunci konvensional, letaknya ada di balik roda. Dan ini lacinya juga tidak terkunci, jadi ini lacinya kayak Aerox, NMAX itu sama aja, dia bisa di tap dan bisa kebuka seperti ini. Bahannya juga ini lumayan nggak terlalu tebel-tebel banget sih, cuman emang karetnya dari busa-busanya ini detail banget, jadi kalau kita tutup tuh bener-bener kedap di dalam, jadi nggak bakal takut kena masukan air atau kena apalah. Jadi bener-bener kedap. Dan ini ada kuncinya, ini kunci konvensionalnya serta kunci keylessnya. Keylessnya nggak jauh beda sama Aerox gua, sama aja kayak gini semua Yamaha, warna hitam dengan satu tombol unsure back system, dan juga untuk mematikan dan on offin keylessnya. Jadi nggak ada alarm segala macam lah, kayak kompetitornya kan lebih lengkap. Kalau di sini simple. Ya menurut gua harusnya dikasih lagi lah alarm biar lebih lengkap gitu ya, karena ini motor udah lumayan mahal harganya. Dan ini kunci konvensional kita dapat 2. Di sini laci sendiri letaknya nggak lebar tapi dalam banget, benar-benar dalam. Dan di sini tidak ada soket lighternya atau charger 12 watt, ya sekitar 12 volt berapa ampere gitu. Tapi letaknya ada di sebelah kiri, jadi kalau kita ngecas smartphone di sebelah kiri ini aman karena dia terkunci. Jadi kalau yang di kanan ini bisa dibuka, paling buat nyimpen sarung tangan atau barang-barang kayak kunci, naruh keylessnya tuh kita bingung taruh kantong, ya taruh di laci sebelah sini aja. Nah untuk buka bagasinya kita ada letak kunci konvensional di bawah sini, dan nanti pas kita puter tuas
pakai kunci ini bagasi bisa kebuka. Nah, kalau kita lihat di sini kapasitas bagasi X-Max ini 45 liter. Ya, 45 liter. Jadi itu segede tangki Honda Jazz. Ya. Jadi kebayang nih kalau bensin 45 liter tuh segini ke tangkinya. Dan ini muat helm full face 2 buah sekaligus di sini dan di sini. Dan ini masih bisa lagi buat nyimpen jas hujan ataupun toolkit kayak gini nih, toolkit baut-baut. Ini ada spionnya belum dipasang ya. Ada buku servis dan buku manualnya. Kenapa harus warna kuning sih? Oke, dan di balik sini kalau kalian lihat ini ada bungkusan untuk toolkitnya. Jadi kalian nggak perlu naruh repot-repot mengotori bagian bagasi utamanya, tapi kalian bisa langsung jepit di bagian atas. Jadi lebih minimalis. Dan sini ini bisa buat naruh obeng yang kayak plus minus gitu. Ya itu lagi nggak lagi ya. Dan ini ada penjaganya karena dia nggak bisa buka sampai maksimal. Ini sayang banget ya, kayak NMAX tuh nggak bisa buka sampai 90 derajat, makanya dia dikasih sistem pengganjolnya atau per konvensional di bagian sininya, jadi biar nggak turun-turun gitu loh ya. Untuk akomodasi ini sangat cukup, nggak usah diragukan lagi. 45 liter ditambah 2 laci di depan yang ukurannya sekitar ini 1,8 literan, yang sebelah kiri itu 2 liter, kurang lebih 2 liter. Jadi udah berapa tuh? 49 liter ya, hampir 50 liter sendiri ya. Jadi nggak usah diragukan lagi kalau akomodasi di Yamaha X-Max ini. Oke, nih by the way joknya ini dual tone. Jadi yang sebelah sini kayak kalau kalian tahu Aerox. Nah, Aerox yang tahun 2019 itu jok depannya kayak gini. Terus bagian sininya juga yang pelapis kulit rata liternya, yang sebelah belakang lagi bertekstur. Jadi ada 3 sambungan. Bukan 3 sih, ini sambungannya banyak. Tapi kira-kira teksturnya sama kayak X-Max, kayak NMAX atau Aerox. Ya, kita bahas dari bagian belakang. Nah, kita lihat bagian samping dulu nih, sebelum ke belakang. Di sini dia punya namanya relaxing riding mode. Jadi kalian bisa ngelurusin kaki, lonjoran gitu lah istilahnya, atau kalian bisa sampai belakang biar rasa lebih sporty. Jadi ada beberapa opsi. Ya pokoknya ini panjang dan lebar, jadi cocok banget buat ukuran kaki gue. Misalnya sepatu gue gede gini, ini juga muat ke lonjoran sini sampai agak ke belakang. Nah, joknya sendiri lumayan lebar. Ini buat tumpuk 5 juga muat. Ya, tapi nggak buat tumpuk 5 juga. Teksturnya ciri khas Yamaha, masih sangat empuk dan nyaman. Ini pasti nyaman banget sih. Dan di bagian fender sampingnya ini dikasih warna hitamnya glossy. Ini kayak piano black kalau di instrumen S-unit mobil. Dan tuas boncengannya kayak gini, ya masih kalah sama V6 ya. V6 tuh udah sirip dan lebih aerodinamis. Ini masih tajam-tajam gini, kecil lagi. Ini kalau dikasih lebih lebar dan lebih datar tuh pastinya keren banget. Cuman kalau kalian lihat, perhatiin ini mesinnya warnanya silver, kayak motor zaman 2005 kayak Karisma Yamaha Vega R gitu kan, mesinnya warna silver. Cuman di sini dia dikasih warna ini biar apa ya, kalau dilihat itu kan hitam. Ini kalau dikasih warna hitam sih jarang, karena ini kan mesinnya menyatu langsung sama si blok silinder dan juga blok headnya. Jadi kalau motor-motor yang catnya mesin warna hitam atau gunmetal itu kan cover buat menutupi ininya, tapi ini langsung nyatu sama si blok silindernya. Jadi dia warnanya biar lebih nyatu, biar nggak belang-belang, dikasih warna silvernya. Dan warna hitamnya ada di bagian tutup oli, sama ini tutup buat apa nih, filter oli kalau nggak salah deh ya. Mesinnya 250 cc, 22,5 atau 20 sampai 22,5 horsepower dengan teknologi VVA juga di sini kalau nggak salah ya. Nanti kita baca lebih lanjut ya mesinnya. Kita bahas yang lain dulu. Nah, knalpotnya ini covernya panjang sekali dan lebar tuh, sejengkal, benar-benar sejengkal sendiri covernya doang. Dan bentuknya ini agak aneh sih menurut gua, nggak bulat, nggak lancip-lancip, tapi dia kayak ada bentuk tersendiri gitu. Jadi kayak ke bawah tuh lancip. Menurut gua agak tersatisfying atau terdistract gitu sama bentuk knalpotnya. Di belakang sini ada motif kayak hexagon yang lancip-lancip kayak semi karbon, dan ini bertekstur kalau dipegang. Dan ini covernya plastik ya, teksturnya juga kasar kayak Raptor gitu. Dan di bawah nih knalpotnya hitam doff biasa. Ini cakram, kita lihat ini satu piston saja kalipernya, dengan tidak ada mereknya lagi. Jadi depan belakang tuh kalipernya dirahasiakan, tidak ada mereknya. Dan kalau nggak salah ini belum pakai smart lock. Motor 60 juta belum pakai smart lock, kalah sama Aerox lah.
Ya, harusnya dibikin sling lagi kayak T-Max, kalau nggak salah T-Max sudah pakai sling, jadi master rem untuk menuju ke rem belakang sama locker untuk kunci rem saat dia parkir di sudut yang tidak lurus atau misalnya turunan di tanjakan, dia bisa ngerem. Kalau X-Max ini belum bisa, jadi motor segede ini ditaruh di turunan tuh bakalan kan sayang banget ya, harusnya dia dikasih link lagi nih. Kalau nggak salah sih harusnya Yamaha bisa menyematkan fitur itu. Oke, ban belakang lagi-lagi pakai Dunlop Scoot Smart, dan ini sama-sama 4 inci atau bahkan ya sekitar 4 inci ukuran velgnya. Ukuran bannya sendiri ini 140/70 ring 14. Jadi ban belakang ini ringnya lebih kecil dibandingkan yang depan tuh 15 inch, ring 15, yang belakang ring 14. Dan ini bannya nggak jauh beda sama R25 140/70 ya, sekitar segitu. Dan suspensinya ya, suspensi motor yang 60 juta, nggak ada preload atau subtanknya. Ini cuma ada pengaturan spring dengan 3 level loh. Karisma gue itu ada 5 level serta ada springnya tambahan lagi ya, bisa di adjust manual. Dan ini cuman spring yang udah fix, jadi settingan tiga-tiganya itu nggak bisa kita atur. Kalau aftermarket kayak per di Karisma gue itu bisa kita atur springnya tuh seberapa persen, lebih keras dikit, lebih keras gimana. Kalau ini udah fix 1, 2, 3 udah gitu doang. Dan ya sayang sekali, rem cakramnya ini disc brake-nya sekitar lebih dari 3 mm, ini tebel banget. Dan ini kalipernya juga warnanya doff, bukan gunmetal tapi hitam doff biasa. Ini ban Dunlopnya keren ya, ada garisnya. Dan ini kembangannya mirip yang gue pakai di Maxxis apa tuh yang gue pakai, gue lupa lagi. Pokoknya ini pembelah airnya bagus sekali ya, model-model yang kayak gini tuh, jadi air tuh bisa benar-benar kebuang dengan bagus. Dan biasanya ban ini itu adalah dual bahannya double. Jadi yang tengah itu medium compound, yang samping itu soft compound. Jadi ketika dia cornering, soft compoundnya ini ngegigit banget si aspal, tapi ketika dia di jalan lurus, medium compoundnya ini berguna supaya nggak cepat habis ulirnya. Kira-kira gitulah yang dual compound. Oke, dan sebelum lanjut ke bagian belakang, kita bahas dulu dari mesinnya. Dan ini mesinnya SOHC 250 cc, 4 stroke, dan tenaganya 22 atau 20,5 horsepower dengan torsi 24,3 Nm. Itu sih standar di motor kelas 250 cc. Terutama misalnya kayak Kawasaki Z250, tenaganya 23 horsepower, itu standar-standar aja sih. Ya, tapi 20 horsepower dengan bobot yang mungkin ini besar banget ya, bisa sampai 200 kg. Berat banget dong. Ya, ini kira-kira bobotnya gue belum tahu berapanya. Tapi ini motor besar sekali, dan dia ini banyak material plastiknya sih. Tapi kalau buat postur orang Indonesia, misalnya kalian nanya, bang kalau gua tingginya 170 tuh recommended nggak? Menurut gua sih agak kurang recommended, karena gua aja ini kalau naik ini bakalan jinjit banget. Naik aerok aja jinjit ya, apalagi naik ini gitu. Dan ini kursinya juga lumayan lebar, jadi kalian bakalan lebih ke samping kakinya, dan untuk napak ke jalanan tuh bener-bener susah. Di belakang ini ada detail kecil ya, di joknya itu ada cover plastik. Jadi kalau kalian tumpuk 3, 4 tumpuk 4, hati-hati ya, ini covernya bisa rusak. Dan ini covernya nempel ke bagian bawah jok. Jadi kalau sering didudukin di bagian sini, ini kayaknya bakalan kayak robek gitu deh. Dan lampu belakang nih, lampu belakang ini LED full dan sen-nya masih pakai bohlam. Jadi kalau ini ada DRL-nya, daytime running light, di bagian kiri kanan sini ada listnya. Kalau kita ngerem, bagian lampu yang ini nyala, jadi nyalanya tuh mewah. Tapi sayang banget pas kita pencet hazard ada lampu sen, ya masih bohlam. 60 juta masih bohlam gitu. Kenapa sih kalau menurut gua motor-motor Yamaha itu bisa lah bikin lampu sen itu full LED semua, kayak kompetitornya gitulah. Dan di belakang sini ada kayak scoop gitu tapi fake. Lagi-lagi nih motifnya kayak corak-corak semi apa ini, kayak plastik yang dikasih motif, jadi nggak biasa gitu doff-nya. Dan sini ada hidung kecil, terus modelnya tuh bertumpuk ya. Ini ada layer lagi, terus ada tekukan lagi sini sampai bawah. Tapi sayang banget spakbornya tuh pendek. Ini kayaknya kalau ngebut ini bisa sampai ke atas nih airnya. Sini ada dudukan plat nomornya dari besi. Jadi ini walaupun spakbornya plastik, ditambahin lagi untuk dudukan plat nomornya dari aluminium. Biasanya kan kalau motor biasa plastik semua ya. Ini enggak, ditambahin lagi biar lebih kokoh. Ini penangan plat nomor ini masih bohlam juga nih kayaknya nih. Sayang sekali ya.
Ini lampunya T10, jadi kalau kalian ganti dengan lampu LED yang di abang-abang 10.003 itu ini bisa cocok. Oke, bagian filter udara yang di sebelah kiri ini sangat besar, intake-nya juga gede. Jadi menurut gua ya ini wajar sih kalau kayak gini, dan 250 cc pasti segede ini. Oli gardanya biasa. Oh iya, jadi depan belakang motor ini pakai pengereman ABS, jadi dual channel ABS-nya. Depan belakang ini ada kabelnya tadi gue lihat. Untuk traction controlnya sendiri normal. Kalau kalian tahu di 150 cc di kompetitor itu ada dari PCX, Honda Sensor itulah HSTC. Dan ini sama-sama aja, cuman traction control di sini juga sistemnya mirip. Ketika roda belakang lebih cepat dibandingkan roda depan, dia akan nge-cut powernya. Jadi bakalan kayak ngerasa berbet gitu, tapi bisa dimatiin juga. Dan kalau gue lihat dari tadi di sini nggak ada idling start stop system. Ini motor segede ini tidak ada start stop systemnya. Apakah ada menunya di balik situ? Gua kurang tahu juga. Tapi dari tadi gua cari-cari juga info-infonya, kayaknya X-Max ini nggak punya start stop system. Waduh, kalah sama Aerox dong, sama NMAX. Kenapa ya? Apakah starternya itu karena pakai engine kill switch? Jadi starternya tuh masih bunyi, masih pakai dinamo. Kalau start stop system kan biasanya dinamonya nggak ada, langsung gabungin ke crankcase-nya langsung. Jadi dia bisa pakai fitur itu. Oke, udah nggak usah dibahas lagi. Intinya fitur-fiturnya menurut gua sangat ya udah lumayan, dan akomodasi juga lengkap. Konsumsi BBM itu 24-26 km per liter dari tangki, fullnya itu 13 liter. Kalian hitung sendiri itu irit apa enggak, karena irit enggaknya tergantung kebutuhan ekonomi juga. Ya, mungkin segitu aja. OTR-nya 60 juta, nanti detailnya gua tulis di sini OTR lengkapnya berapa. Dan kalian juga jangan lupa mampir di dealer yang sangat mewah dan megah ini di Flagship Shop Jakarta, Cempaka Putih. Alamatnya ada di deskripsi di bawah, dan Instagram juga di sana. Thank you banget ya udah nonton dari awal sampai akhir. Kita ketemu lagi di video review berikutnya. Jangan lupa request juga kalau pengen di review apa gitu kan, langsung aja tulis komen di bawah. Peace out nih.